Ya, kita mulai pertemuan kelas geodinamika kelas B pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi hari ini terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ya. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja masuk di materi pertemuan 11 yaitu konveksi mantel. Sudah sering kita bahas gitu ya terkait konveksi mantel baik di pertemuan-pertemuan sebelumnya ataupun di mata kuliah lain. Nah, pada hari ini kita akan belajar memahami konveksi mantel lebih dalam. Ada yang ingin memberikan pendapat atau memberikan pengetahuannya apa itu proses konveksi? Boleh secara umum, boleh yang ada di bumi kita. Silahkan. Ya, silahkan Sandy. Izin jawab, Bu. Konveksi secara umum itu adalah proses perpindahan panas yang melalui itu pergerakan itu massa fluida, Bu. Kayak contohnya gas atau cairan, Bu. Oke. Perpindahan panas melalui medium gitu ya. Dengan medianya. Terus Hairul Raffi, silakan. Kurang lebih sama, Bu. Perpindahan panas melalui proses perpindahan panas melalui pergerakan massa fluida, Bu, seperti gas atau cairan, Bu. Sama, Bu. Oke. Hadi, ada yang ingin ditambahkan? Boleh, Bu, izin menambahkan, Bu. Dari Sandi ya, Bu. Konveksi itu yang proses perpindahan panas yang terjadi dalam zat cair maupun gas akibat perbedaan densitas yang disebabkan oleh variasi suhu. Oke, terima kasih banyak atas pendapatnya dan pengetahuannya gitu ya, Sandy, Hairul Raffi, dan Hadi. Nah, secara umum gitu ya, sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian bahwa konveksi merupakan suatu proses perpindahan panas melalui pergerakan massa, baik itu cair atau gas. Perpindahan panasnya itu disebabkan karena perbedaan densitas. Perbedaan densitas seperti apa, Bu? Coba kita cek. Nah, ketika kita ngomongin konveksi pada mantel ya, mantel atas dan ini mantel bawah nih, bandaris yang atas sama bandaris yang bawah. Bandaris yang di atas punya kecenderungan temperatur yang lebih rendah dibandingkan yang di bawah ini temperaturnya lebih tinggi. Apa pengaruh temperatur terhadap densitas? Jika temperaturnya rendah, maka densitasnya tinggi. Kemudian jika temperaturnya tinggi, maka densitasnya rendah.
Densitas di mantel ya, ini seperti ini. Densitas di mantel itu gradual ke bawah itu semakin rendah dan temperaturnya tentu semakin tinggi. Karena perbedaan densitas ini, densitas yang rendah normalnya cenderung akan mencari atau naik ke permukaan menuju ke densitas densitas yang rendah akan normalnya akan menuju ke permukaan mencari suhu yang lebih rendah. Jadi naik. Nah, naiknya material yang berdensitas rendah tadi diikuti dengan suhunya, suhu yang sangat tinggi. Jadi suhunya itu naik ke permukaan atau ke bagian atas mantel dengan densitas yang rendah. Oke. Nah, nih ya, kan ini kerak bumi gitu ya. Terus mantel bagian atas dia cenderung punya suhu yang lebih dingin, densitasnya lebih besar. Kemudian yang di bawah itu cenderung densitasnya rendah dan suhunya tinggi. Sehingga terjadilah pergerakan massa yang menghantarkan panas atau perpindahan massanya itu menghasilkan perpindahan panas juga karena si massa yang panas dengan densitas yang rendah itu bergerak menuju ke permukaan. Terus menerus nih hingga terjadi konveksi. Nah, itulah secara umum konveksi ini kita review pengetahuan kita terkait konveksi. Nah, ini adalah visualisasi konveksi, teman-teman. Yang kita lihat di contoh kehidupan nyata kita saat teman-teman merebus air gitu ya, ada gelembung-gelembung udara dan bersirkulasi gitu ya. Nah, yang menghasilkan arus konveksi karena hantaran panas di sini. Kemudian material gelembung air itu naik gitu ya ke permukaan. Konveksi di sini itu dalam hitungan detik atau menit. Ya kan? Kalau kita merebus air hanya hitungan menit ya. Beda halnya dengan konveksi di mantel kita. Tentunya gitu ya, kalau kita gambar kan seperti ini ya. Ini adalah material yang naik ke permukaan. Dia bergerak. Pergerakan atau konveksi di dalam mantel kita itu dalam hitungan skala tahun geologi. Nah, sangat lama gitu ya. Jangan dibayangkan konveksi mantel kita tuh seperti kita merebus air. Melainkan konveksi mantel kita itu berskala tahun geologi. Ratusan tahun, puluhan tahun, bahkan jutaan tahun. Oke. Kemudian apakah konveksi yang ada di mantel itu satu-satunya konveksi yang dimiliki bumi kita? Ternyata jawabannya tidak. Bumi kita punya konveksi lain, yaitu konveksi udara yang ada di atmosfer kita. Ya, konveksi udara yang ada di atmosfer kita. Mari kita lihat konveksi seperti apa. Konveksinya adalah udara bergerak gitu ya. Ini dari ekuator, ini dari kutub.
udara kutub dan ekuator itu punya perbedaan yang signifikan. Yang satu dingin, ini cold ya, ini dingin. Kalau yang ini panas. Nah, terus-menerus bergerak. Nah, ini saat kondisi bumi tidak berotasi. Sirkulasi udara ke daerah dari yang dingin ke panas dan terus-menerus. Namun, dalam kenyataannya bumi kita bergerak atau berotasi. Sehingga konveksi atmosfer yang terjadi memiliki arah sesuai dengan rotasi atau dipengaruhi oleh rotasi bumi kita, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sangat banyak ini ya, banyak jalurnya, atau secara umum dia tidak menentu gitu. Polanya, banyak pola dibandingkan ketika bumi tidak berotasi. Nah, hal ini memberikan kita pertanyaan. Apakah konveksi yang kita lihat sebelumnya itu kondisi seperti apa? Apakah kondisi saat bumi berotasi atau bumi berotasi ini memberikan efek gak sih ke konveksi mantel gitu? Kalau di konveksi atmosfer aja, dia sangat berpengaruh terhadap pola alirannya. Nah, dengan parameter fisis konveksi ada 5. Ini adalah bilangan-bilangan yang penting di dalam konveksi gitu ya. Bilangan yang memberikan informasi bagaimana kondisi konveksi mantel kita. Mari kita lihat gitu ya, bilangan apa yang memberikan informasi terkait konveksi. Pekan kemarin kita udah belajar gitu ya, ada bilangan Reynolds, terus ada lagi Peclet number gitu ya. Nah, ini ada 5 bilangan yang sangat penting di konveksi. Pertama, bilangan Rayleigh. Kedua, Reynolds. Ketiga, Taylor. Keempat, Nusselt. Kelima, Prandtl. Nah, kelima ini akan memberikan informasi penting terhadap konveksi. Yang pertama, bilangan Rayleigh. Bilangan Rayleigh akan menentukan kapan proses konveksi mulai terjadi. Oke. Nah, ketika bilangan Rayleigh-nya di atas 658, maka konveksi akan terjadi. Ini ada beberapa gitu ya bilangan Rayleigh pada mantel. Saat upper mantel dia butuh 10 pangkat 6. Lower mantel 3 kali 10 pangkat 7, wall mantel 10 pangkat 8. Kan ini upper mantel, ini lower mantel. Ini lower, ini upper. Kalau wall jadi semuanya. Itu butuh di atas 658, maka konveksi akan terjadi. Oke. Bilangan yang kedua yaitu bilangan Reynolds yang kita bahas di tipe aliran fluida. Nah, umumnya gitu ya,
mantel itu kan tidak berarti dia bersifat liquid seperti air ya. Jangan bayangkan seperti itu. Namun mantel itu punya sifat fisis yang mirip dengan fluida yang mengalir. Oke. Nah, bilangan Reynolds ini akan memberikan informasi jika nilai Re di mantel kita kurang dari 2000, maka sifatnya laminar. Kalau Re lebih dari 2000, maka sifatnya turbulen. Yang satu laminar gitu ya, punya pola yang bagus, yang satu acak-acakan, turbulensi. Nah, untuk mantel sendiri, di mana nilai U-nya itu 200 mm per tahun, D-nya 3000 km, kecepatannya 2 kali 10 pangkat 17 meter kuadrat per second, dan kita dapat Re-nya 9 kali 10 pangkat minus 20. Maka Re-nya kurang dari 1 di mantel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran mantel ini bersifat laminar. Nah, yang pertama tadi bilangan Rayleigh itu menentukan kapan proses terjadinya konveksi. Bilangan Reynolds memberikan informasi bagaimana aliran fluida atau aliran mantel itu bersifat linear. Bilangan yang ketiga yaitu bilangan Taylor. Bilangan Taylor ini menggambarkan atau memberikan kita informasi efek dari rotasi bumi. Nah, gimana sih rotasi bumi mempengaruhi arus konveksi mantel? Ya, saya bertanya. Dengan rumus T sama dengan 2 omega D kuadrat per V pangkat 2, kita mendapatkan nilai T-nya 4 kali 10 pangkat minus 17. Di mana nilai titik kritis dari T itu kurang atau kira-kira 1700. Jika dibandingkan 1700 dengan 4 kali 10 pangkat minus 17 atau 0,00004, maka sangat jauh berbeda. Sehingga efek rotasi bumi tidak signifikan pada konveksi mantel. Oke? Tidak signifikan. Jadi pure aliran fluida atau aliran mantel itu dipengaruhi dari perpindahan panas, densitas yang cenderung lebih rendah naik ke permukaan tanpa dipengaruhi oleh efek rotasi bumi kita. Kemudian yang keempat yaitu Nusselt. Nusselt ini memberikan kita informasi mengenai tingkat efisiensi dari arus konveksi. Tingkat efisiensi seperti apa, Bu? Jadi bagaimana kondisi panas yang ada di mantel itu dialirkan melalui proses konveksi. Caranya gimana? Caranya bisa dengan rumus yang ini atau yang ini. RA ini kan Reynolds atau Rayleigh.
RA, kita lihat lagi ya. RA adalah bilangan Rayleigh-nya, teman-teman. Di mana bilangan Rayleigh ini digunakan dalam perhitungan Nusselt. Akar dari Rayleigh pangkat 4. Sehingga ketika kita hitung nilai Nusselt atau bilangan Nusselt di mantel dengan menggunakan rumus ini, maka didapatkan kurang lebih 10 nilainya. Sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar panas dialirkan melalui mekanisme konveksi. Jadi full ya, konveksi, bukan lagi adveksi atau konduksi, melainkan mekanisme konveksi sebagian besarnya. Oke. Jadi udah ada 4 yang kita pelajari: bilangan Rayleigh, bilangan Reynolds, bilangan Taylor, dan bilangan Nusselt. Yang terakhir adalah bilangan Prandtl. Bilangan ini menyatakan rasio perbandingan difusivitas momentum dan panas. Maka kan difusivitas momentum dan panas perbandingannya ya dibagi. Maka jika perbandingannya kurang dari 1, difusivitas panasnya mendominasi. Kalau lebih dari 1, maka difusivitas momentumnya mendominasi. Karena mantel punya PR atau Prandtl value itu 10 pangkat 23, sehingga nilainya lebih dari 1. Difusivitas momentumnya mendominasi. Karena difusivitas momentumnya mendominasi, sehingga konveksi panas yang sangat signifikan dibandingkan konduksi. Atau dalam kata lain, yang ini konduksi, ini konveksi. Nah, proses konveksi itu difusivitas momentum. Kalau konduksi itu difusivitas panas. Oke. Ini kita review saja. Nah, tadi sudah ada Reynolds, Rayleigh, ini Taylor, Nusselt, ini Prandtl. Nah, saya rasa di praktikum kalian sudah belajar ya. Teman-teman bisa meresum gitu ya, Reynolds untuk apa, Rayleigh untuk apa, Taylor, Nusselt, dan Prandtl. Informasi dari sesi. Informasi apa itu? Ada yang bisa memberikan? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kita berubah kan Oke, jika tidak, kita break dulu 2 menit ya.
Jadi take off angle ini. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita melihat bagaimana konveksi mantel gitu ya dipengaruhi atau dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu, yaitu 5 bilangan yang kita ketahui bersama. Ini ada simulasi dari konveksi mantel. Nah, nanti kita akan lihat di akhir slide ya. Dan biasanya untuk membuat mekanisme itu kita mengasumsikan atau mungkin sekarang bisa di play. Tidak bisa. Artinya ketika ada nanti akan saya share. Koreksi secara umum gitu ya, konveksi mantel itu berlangsung pada sel sferis antara inti dan permukaan. Disinilah lokasi konveksi mantel terjadi atau yang kita sebut sebagai sel sferis. Sumber panas dari konveksi mantel sendiri itu berasal dari inti bumi dan tentunya peluruhan radioaktif. Ya, dan peluruhan radioaktif. Dan konveksi mantel ini sangatlah kompleks. Secara umum sudah kita bahas gitu ya, bagaimana bilangan-bilangan tadi memberikan gambaran secara umum konveksi mantel. Namun tetaplah gitu ya, dibutuhkan model yang sangat kompleks untuk menggambarkan konveksi mantel yang juga sangat kompleks. Maka kita lihat di sini model penggambaran bawah permukaan direpresentasikan dari struktur kecepatan gelombang seismik. Ada gelombang S dan ada gelombang P. Di mana tentunya gitu ya, bidang diskontinuitas menunjukkan adanya perbedaan komposisi pada bagian-bagian tertentu mantel. Perubahan tekanan dan suhu terhadap kedalaman itu memberikan variasi pada mantel atau fasa material. Perubahan fasa ya. Nah, di sini ini kan batas lower mantel. Di sini itu upper mantel. Kemudian di sini adalah litosfer. Nah, harapannya pada saat kalian membagi. Nah, tipe konveksi berubah dari atas ke bawah secara gradual, sehingga keadaan mantel lebih kompleks. Nah, jadi karena yang kita lihat gitu ya secara umum tadi gambaran konveksi mantel, ternyata karena perubahan bilangan Rayleigh dari atas sampai bawah, maka keadaan mantel itu tidak seragam, melainkan kompleks, digambarkan oleh bilangan Rayleigh. Nah, sebelum kita lihat gitu ya bagaimana penggambaran model konveksi mantel, kita perlu melihat keadaan batas dari mantel itu sendiri atau kita sebut thermal boundary layer.
dari dua bidang tersebut, batas suhu, lapisan batas suhu. Batas bawah untuk menentukan mana yang itu bersinggungan dengan inti bumi dengan konduktivitas yang tinggi dan viskositas yang rendah. yang terbentuk di kedua bidang. Bidang kontak bawah ini bebas stres isotermal. Isotermal ya. Di sudut yang dibentuk. Kemudian batas atas mantelnya itu berbatasan dengan lempeng tektonik atau litosfer. Dia tidak isotermal, tidak homogen, tidak seragam, dan bergantung dengan stresnya. Kalau stresnya tinggi, maka batasnya juga berbeda kan? Oke. Kita masuk lebih detail terkait batas atas, gitu ya, batas atas thermal boundary layer. Struktur litosfer dan slab subduksi menghasilkan gradien suhu secara lateral. Maka, gradien suhu secara lateral ini menyebabkan konveksi skala kecil. Adapun untuk penentuan stepnya gampang. Perbedaan antara suhu oceanic basin di mana 1000 derajat Celcius di 100 km dengan suhu astenosfernya kita 1400 derajat, maka akan timbul proses konveksi skala kecil ya. Oke. Cara menentukan. Nah, aliran konveksi yang kecil ini dapat mencapai kecepatan 15 cm per tahun. Dan proses konveksi ini menjelaskan berbagai fenomena tektonik dan vulkanik. Oke, itu batas atasnya. Kalau teman-teman pernah lihat plum, mantel plum, nah itu mekanismenya memiliki bentuk mirip dengan mantel plum. Oke. Kalau batas bawahnya itu sulit menghasilkan konveksi skala kecil. Jadi konveksinya skala yang lebih luas. Alirannya melalui CMB ke permukaan membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan buoyancy upwelling. Nah, waktu skala geologi yang tadi kita bahas. Jadi untuk panasnya melalui CMB ini atau keluar atau naik itu membutuhkan waktu yang sangat lama dengan waktu skala geologi. Oke. Itu batas bawah. Terus untuk menjelaskan konveksi di bumi itu dibuat beberapa model konveksi mantel. Yang pertama, model konveksi satu lapis atau wall mantle convection. Jadi semua mantelnya dianggap satu atau seluruh mantelnya atau model konveksi seluruh mantel. Terus dua lapis atau layered mantle convection, dan ada yang campuran atau hybrid. Mari kita lihat model konveksi satu lapis atau wall mantle convection. Nah, ini seluruh bagian mantelnya ini mengalami konveksi atau terjadi proses konveksi di seluruh lapisan mantel. Oke. Nah, bagaimana model satu lapis ini diketahui atau asumsi ini dibangun? Itu karena permodelan tomografi memberikan informasi kepada kita bagaimana
bagaimana keadaan bawah permukaan ini, dan diasumsikan mantel merupakan material seragam yang memungkinkan adanya transfer panas dan transfer materi. Oke, ini ya, jadi ini adalah mantel, ini slab, ini mantelnya. Selain itu ada model konveksi dua lapis. Dua lapis ini seperti apa? Gitu ya. Kan bagian mantel itu dibagi menjadi dua ya, ada mesosfer dan astenosfer. Nah, ini ya, ini astenosfer, ini mesosfer. Dalam hal ini, permodelan geomekanika yang menunjukkan tidak adanya transfer materi melalui batas mantel atas dan mantel bawah. Jadi ini mantelnya 660 km di bawah permukaan. Ternyata tidak adanya transfer materi antara batas mantel atas, ini bawah, ini atas, sehingga diasumsikan model konveksinya dua lapis. Dengan diskontinuitas kedalaman 660 km ini merupakan penghalang atau barrier bagi litosfer oseanik, ya, kan masuk nih menujam litosfer oseaniknya, dan dia tidak tembus ke mantel bawah atau ke lapisan mesosfer, sehingga kuat model konveksi dua lapis ini. Masih dengan konveksi dua lapis, ternyata pencitraan tomografi juga mengindikasikan bahwa slab yang masuk itu tidak menujam sampai ke mantel bawah, melainkan sampai ke sini, mantel bagian atas. Oke, jadi terbukti konveksi dua lapis. Lalu ada model hybrid. Model hybrid ini dikemukakan oleh Ringwood dan Irifune 1988, merupakan penumpukan massa pada kedalaman 660 km. Dapat menyebabkan slab masuk ke batas antara mantel atas dan mantel bawah. Ini masuk ya. Jadi dia dibatasi, menembus. Nah, sehingga ketika menujam 660 km ini menembus batas antara mantel atas dan bawah. Dianggapnya kedalaman 660 km itu sebagai penahan, bukan sebagai barrier yang tidak dapat ditembus. Jadi itulah ketiga model konveksi mantel. Kalau dilihat gitu ya, ada wall ini dari mantel bawah ke mantel atas, itu mengalami proses konveksi seluruhnya. Kalau dua layer atau layering antara konveksi astenosfer dan mesosfer. Deep layer model atau hybrid itu gabungan antara konveksi di astenosfer dan di mantel bawah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudut
yang dibentuk antara Arab strike dan Arab sleep. Sembari menunggu kita absen ya. Oke. Itu adalah 100 derajat. Nah, 100 derajat ini adalah lambdanya. Oke, lambdanya kita perlu koreksi. Ternyata di pusat lingkaran, ya, di pusat lingkaran ini adalah daerah dilatasi. Artinya, tinggal kita cek bagaimana konversinya, ya, bagaimana koreksinya. Baik, ketika dia berada di tension atau di berada daerah kompresi, maka Rugi anu Hadir Bu. sedangkan kalau dia Dima Hadir Bu. dilatasi, Tata ya, jadi di daerah Hadir Bu. Endro Martua maka koreksinya adalah tinggal ditambahkan minus. Astria Artinya Astria hadir Bu. Anjarila minus 100 derajat. Rosi Karena saya tahu Rosi hadir Bu. Endro Christopher Untuk Christopher hadir Bu. Andreas Purba Latif Zulmi hadir Bu. Hansa Hadir Bu. Fatan ini mekanisme. Salsabil Tapi apakah dia dominan? Salsabil hadir, Bu. Dominan Eiga sesar besar. Hadir Bu. Alifa Hadir Bu. Feti Hadir Bu. Gufara Hadir Ibu. Fadia Untuk sesar turun dia minus 40 derajat. Rishad. Naik plus 90 derajat. Hadir Bu. Sesar geser, Sandy 0 dan 1. Sandy hadir Bu. Sultan Jadi kalau rate-nya minus 100 derajat, kira-kira Gilbert. dominannya ini dominan sesar apa? Gilbert hadir Bu. Grace Grace hadir Bu. Dinda Dinda hadir Bu. Samuel Willy Atau sesar normal? Nur Ada Alif sesar gesernya juga, cuma yang Nur Alif hadir Bu. sesarnya itu di sesar. Hanif Jadi kalau kita Hadir Bu. Ilham tapi seperti ini. Hairul Rafi Rafi hadir Bu. Hadi Jadi saya Hadi Siti hadir, Bu. Hotnani Oke Siti Hotnaria Siti Honoria hadir Bu. Joseph hadir Ibu. Erianti Erianti hadir Bu. Satrio pergeserannya seperti ini. Satrio hadir Bu. Faradila Nggak turun pure turun, tapi dia Faradila hadir Bu. Rista Hadir Bu. Joan Hadir Bu. Luh Ayu Hadir Bu. Agneza Hadir Bu. Mestika bukan turun saja, tapi turun yang agak Rafif Rahmat Hadir Bu. Iko Hadir Bu. Oke ada lagi yang belum dipanggil namanya yang didapatkan kedua, lalu bisa Ilham Azhar Andreas Purba Hadir Bu. Ilham Azhar oh ya oke Ilham Azhar hadir Bu. Ilham Azhar ada kemudian Andreas Purba arah 90 derajat. oke sudah ya. Jika tidak ada pertanyaan pekan ini, silahkan diulas kembali materinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sibuk.